Tentu nanti ya sekitar sudah jam berapa ya, jam 2 dini hari. Tapi kita mendahului karena kita mendapatkan terang dari matahari lebih dahulu, hingga kita pada malam hari ini mengenangkan salat khusus beliau dan mendoakan beliau untuk kehidupan
Selain mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari kemarin juga telah bersatu bersama dengan Uskupan, di mana telah diadakan juga misa requiem untuk beliau. Maka marilah supaya kita bersama dilayakkan untuk menerima rahmat-Nya, kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Saya mengadu
yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dulu mendengarkan sabda. Dan kita yang mengikuti dari televisi mungkin merasa dekat, tapi tatap dari muka ke muka mungkin jarang di antara kita. Ada 1-2 orang punya pengalaman bisa bersalaman dengan Bapak Suci, seperti Romo kita yang ganteng ini, Romo Reko ini pernah salaman dengan Bapak Suci. Jadi luar biasa karena gantengnya. Karena saya kurang ganteng, maka saya tidak diberi kesempatan salaman. Kasihan ya gue. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk mengenangkan Bapak Suci ini, saya suka tertarik pada satu tulisan yang mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah baca di hari-hari terakhir ini. Tulisan ini justru kesaksian seorang Muslim, bukan seorang uskup, kardinal, imam, tapi seorang Muslim, yaitu Bapak Safinuddin Al-Mandani, mantan Ketua Umum PBHMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, yang pernah menjabat pada 2001 sampai 2003. Dia tulis demikian: dalam sejarah yang panjang kekristenan, ada momentum-momentum yang terasa bukan hanya sakral, melainkan juga sangat simbol. Seolah langit dan bumi berdialog dalam seni. Wafatnya Paus Fransiskus pada hari raya Paskah bukan sekadar peristiwa duka, tetapi juga sebuah pesan spiritual yang kuat bahwa Ia Sang Gembala umat Gereja Katolik telah menyelesaikan tugas sucinya dalam menuntun umat kepada fajar kebangkitan, dan kini tiba gilirannya untuk pulang kepada Tuhan yang Ia cintai seumur hidupnya. Paskah adalah pusat dari iman Kristiani, hari ketika umat percaya merayakan kebangkitan Yesus dari kematian, simbol kemenangan kasih atas dosa dan harapan atas keputusasaan. Di hari itulah Paus Fransiskus mengakhiri persiaran dunia ini. Seperti kita ketahui, Paus wafat pada hari Paskah yang kedua, pada hari Senin. Bukan sebelum, bukan sesudah, melainkan tepat saat dunia Kristiani merayakan hidup baru. Sebuah penutup yang agung, seolah Paus menjadi penanda hidup. Ia datang untuk menghidupi Injil dan pulang setelah memastikan umat menyambut terang kebangkitan. Sebagai seorang pemimpin gereja, Paus Fransiskus tidak hanya membawa reformasi struktural dan doktrinal, tetapi juga membumikan Injil dalam narasi-narasi kemanusiaan yang universal. Dari langkah-langkah kecilnya menyapa para migran, mengunjungi narapidana, memeluk kaum terlupakan, hingga pesannya tentang bumi sebagai rumah bersama umat manusia, semuanya menegaskan bahwa iman tidak pernah jauh dari kemanusiaan. Dalam pidato-pidatonya, Paus sering mengutip Santo Fransiskus dari Asisi, pelindungnya, sebagai simbol kesederhanaan dan kasih kepada semua makhluk. Dan seperti Santo itu, Paus Fransiskus memilih hidup bersahaja di tengah istana Vatikan. Wafatnya di hari Paskah bukan sekedar kebetulan. Seperti kata teolog Hans Urs von Balthasar, kekudusan adalah keindahan yang tak dapat disangka, dan hidup yang dilayani oleh kasih akan menemukan waktunya sendiri untuk
hidupnya adalah pelayanan kasih yang paripurna. Ia tidak mati dalam kekalahan, tetapi dalam kemenangan iman. Tokoh Muslim seperti Fazlur Rahman pernah menyatakan bahwa agama yang besar adalah yang mampu melahirkan keinsafan etis yang melintasi batas sektarian. Paus Fransiskus dalam berbagai seruannya telah menunjukkan bagaimana kasih dapat menjangkau lintas batas agama, ras, dan bangsa. Ia membuka pintu-pintu dialog antar iman, bukan dengan kecemasan teologis, tetapi dengan keberanian moral dan kelembutan spiritual. Ia lebih memilih menjembatani daripada membatasi. Sosiolog Sigmund Bauman menulis tentang moralitas sebagai tanggapan kita terhadap kehadiran sesama. Dalam semangat ini, Paus Fransiskus menghidupi imannya sebagai moralitas yang menjawab penderitaan dunia. Dan ini, di hari ketika umat Kristen di seluruh dunia berseru, Kristus telah bangkit, Paus memilih untuk diam, menanggalkan jubah duniawinya dan mengikuti Tuhannya dengan tubuh yang wafat, tetapi warisan yang tetap hidup. Kematian Paus Fransiskus bukan hanya menutup sebuah kepemimpinan, ia adalah pesan transenden tentang bagaimana hidup yang dijalani dalam cinta akan berakhir dalam cahaya. Seolah ia berkata kepada dunia, "Aku telah menyertai kalian hingga Paskah. Kini biarkan aku pulang." Selamat jalan Paus Fransiskus. Engkau telah menyala bagi dunia. Dan kini biarkan terang Paskah menyambutmu pulang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memperbarui syahadat iman dan kepercayaan. Saudaraku yang terkasih, mari dikuatkan dan diteguhkan oleh sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi. Marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, bruder, frater, biarawan, biarawati, serta semua pelayan sakral, curahkanlah rahmat kesehatan dan jagalah keselamatan jiwa dan raga mereka. Semoga mereka selalu setia dalam menjalankan tugas kegembalaan di dunia ini seturut teladan Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara dan bangsa Indonesia, mohon rahmat kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami Prabowo dan setiap pejabat pemerintahan agar mampu bertindak adil, bijaksana dan bertanggung jawab. Lindungilah dan jauhkanlah negara kami dari segala mara bahaya, penyakit dan bencana alam. Curahkanlah rahmat persaudaraan agar tercipta rasa toleransi dan menghormati dalam setiap perbedaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, khususnya bagi negara yang saat ini sedang terjadi peperangan, mohon curahkan rahmat kebijaksanaan dan kasih agar peperangan dihentikan sehingga dunia menjadi damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi 200 saudara-saudari yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberkati usaha pengobatan yang mereka lakukan, agar
jiwa-jiwa para imam, bruder dan suster di seluruh dunia. Secara khusus bagi kami berdoa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus yang meninggal pada tanggal 21 April 2025 dan juga bagi korban bencana alam dan peperangan di seluruh dunia. Kami berdoa bagi 17 jiwa yang telah berpulang dalam kemuliaan. Semoga Tuhan Yesus mengampuni jiwa-jiwa mereka dan menggabungkan mereka dengan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan seseorang yang mohon rahmat kebahagiaan kekal, kehidupan dan kebahagiaan abadi di surga, untuk Bapak Suci Paus Fransiskus yang paling bangun Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan dan juga kebahagiaan kekal bagi Bapak Suci, dan semoga Bapak Suci Fransiskus dapat menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiaran di dunia ini. Bersama dengan Felis yang memohonkan rahmat keselamatan, kebahagiaan abadi dan ketentraman di surga untuk arwah Bapak Tarsius Lim Komdi, Ibu Bernadette Lam Iman, Ibu Bong Li Hyun, Bapak Kuntoro Leonardus, Ibu Lucia Anita, dan Ibu Walia. Marilah kita mohon. Mari kita hari ini sejenak kita panjatkan doa pribadi kita. Secara khusus kita berdoa bagi anggota keluarga kita yang telah mendahului kita. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa kami yang kami sampaikan ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan.
menghapus dosa-dosamu. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sambil hidup yang amin. Semoga hamba-Mu Paus kami Fransiskus yang telah Mu tetapkan sebagai dasar persatuan gereja yang kelihatan di bumi ini, kini Engkau perkenankan dengan penuh sukacita bergabung dengan kawanan-Mu yang berbahagia di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita di dalam Eucharistia pada malam hari ini dan juga novena Kerahiman Ilahi yang hari yang ke-8. Terima kasih kepada semua petugas liturgi yang turut menyemarakan perayaan ini. Maka mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa kita sudah selesai. Haleluya, haleluya.
Misa Maria Bunda segala bangsa, pembukaan bulan Maria